Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa jami'an. Kembali kita duduk di sini untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat baik dunia ini dan juga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Sebelum kita memulai kajian kita, tadi disampaikan oleh pengurus masjid agar kita memperhatikan anak-anak kita ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan sikap kita, adab kita. Kita juga sebagai orang dewasa harusnya mengerti, memahami dan juga memperhatikan anak-anak kita. Emang betul dan harus kita didik anak-anak kita agar senantiasa senang ke masjid. Dan anak-anak ini ketika mereka di masjid, ketika mereka dimarahi, maka mereka akan trauma. Mereka mengatakan, percuma saya ke masjid kalau saya dimarahi. Sehingga mereka pun tidak mau ke masjid. Ajak mereka ke masjid, namun juga diberitahu tentang adab-adabnya. Adab di rumah beda dan juga adab di masjid juga beda. Jangan disamakan. Dan juga jangan dikatakan ini kan masih anak-anak. Justru karena masih anak-anak, kita tanamkan adab-adab ke masjid. Adab-adab ketika berada di masjid. Adab ketika kita sedang salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal makan saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak-anak kita ada adab-adab makan. Makan hal yang mubah. Tapi karena sempurnanya Islam ini, Nabi mengajarkan adab-adabnya. Dalam hal makan, apalagi dalam hal salat misalnya, atau dalam berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dan yang sepertinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan dengan anak tiri beliau, anak dari istri beliau Ummu Salamah, bernama Umar bin Abi Salamah. Ketika itu umurnya masih muda belia. Anak ini masih muda belia, masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun atau masih balita lah. Biasa anak-anak kalau makan kan sembarang aja mainnya, mengambilnya apa yang ada di depannya dan juga dia mutar-mutar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya ini, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Subhanallah, dalam adab makan saja Nabi sudah menganjurkan memberikan adab-adab. Yang pertama, wahai gulam, wahai anakku. Ini adab kita manggil anak-anak kecil. Jangan dengan hentakan dan jangan dengan hardikan. Panggillah dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang. Wahai anakku. Na, le, apalagi? Ya, seperti itulah. Kalau masih awalnya li, na, ndu dan yang lain sebagainya. Ya gulam, samillah, bacalah bismillah dahulu. Nabi menganjurkan kepada anak tirinya ini untuk sebelum mengambil apapun itu untuk mengucapkan bismillah dahulu. Bismillah wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ingat. Kemudian wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu, tidak boleh lompat. Di hadapannya masih ada, jangan lompat yang lainnya. Kalau kita berhadapan dengan anak kecil, malum masih kecil. Tidak, justru karena masih kecil itulah kita tanamkan adab-adab dalam makan, dalam minum, dan juga dalam terlebih lagi di saat kita berada di masjid. Oleh karena itu kepada orang tua, silakan ajak anak-anak kita, biasakan anak-anak kita ke masjid, tetapi ingat,
kita sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada mereka. Yang salah bukan anaknya, yang salah itu adalah orang tuanya yang tidak mampu dan tidak bisa mendidik dan juga memberikan adab kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya betah di masjid dan tidak ribut di masjid, sehingga orang pun ketika sholat tenang, damai, khusyuk. Karena itu intinya kita berada di masjid ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan dan ketenangan, sehingga nilai pahala, sehingga ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali ke kajian kita, yaitu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ke-77 dari kitab ini. Judulnya Al-Ghadabu idzan tahakat hurumatis syar'i wal intisaru lidinillahi ta'ala. Artinya marah ketika simbol-simbol agama dinodai dan harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua judul. Yang pertama, kita harus marah besar kalau simbol agama dinodai. Dan yang kedua, harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, simbol-simbol agama itu banyak. Jangankan simbol agama, simbol negara saja. Kalau ada orang yang menodainya, maka otomatis dia kena pasal-pasal. Kita pun marah karena simbol agama, simbol negara kita dinodai. Nah, bagaimana kalau simbol agama dinodai? Maka sudah seharusnya lah orang yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya marah. Marah bukan untuk dirinya. Kalau diri kita dihina, caci maki, Nabi pun diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, fisiknya dinodai, dirinya dinodai, pribadinya dinodai, Nabi tidak marah. Nabi tidak marah. Namun ketika simbol-simbol agama dinodai, Nabi SAW angkat pedang untuk perang kepada mereka. Di Madinah misalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perjanjian, mengadakan perjanjian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, aman, damai. Nah, orang-orang Yahudi ini, mereka yang buat perjanjian, mereka yang melanggarnya. Nabi pun angkat perang, angkat pedang untuk perang. Kenapa? Mereka yang berjanji, mereka pula yang mengingkarinya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkarinya. Itu kata orang dahulu. Masih ada sekarang ya? Masih ada? Masih? Ya, Nabi SAW langsung angkat pedang untuk perang. Nah, begitu juga kalau kita masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada simbol-simbol agama dinodai, maka kita harus marah. Kita harus marah. Di antara simbol agama itu adalah banyak. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian firman Allah, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosoknya, karena beliau adalah Nabi, Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara simbol agama itu adalah untuk memahami Al-Quran dan juga Sunnah ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah simbol agama juga. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya, ketika ada orang yang mempelajari bahasa Arab, ciri-ciri teroris atau paham radikal, maka itu juga dia juga sudah menodai simbol-simbol agama. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan nabinya pun bahasanya bahasa Arab. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang mengajarkan bahasa Arab, berarti dia telah menuduh Islam itu, Al-Quran adalah radikal. Dia telah menuduh bahwasanya Al-Hadis itu adalah
fahamnya faham radikal. Padahal kalau kita mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita tahu tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana terkumpul semuanya sifat yang mulia sekali. Bahkan Allah pun memuji nabinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di Nabi itu contoh yang baik, luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga di hadis yang lainnya Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk sebagai rahmat untuk alam semesta. Makanya ketika ada yang mengatakan bahasa Arab ciri-ciri teroris atau ciri paham radikal, maka dengan sengaja ataupun tidak sengaja menuduh Al-Quran, menuduh Nabi kita, menyebarkan paham-paham yang melanggar Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan. Di saat kita mengatakan bahwasanya kitab suci kita Al-Quran yang bahasanya bahasa Arab dan hadis pun bahasanya bahasa Arab, maka sudah seharusnya sebagai umat Islam itu mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena dia sebagai seorang muslim. Ada suatu acara di televisi, ada anak muslim dari Cina, muslim Cina, dan dia fasih berbahasa Arab. Ditanya oleh hostnya, pembawa acaranya, kenapa engkau belajar bahasa Arab? Singkat jawabannya, li'annani muslim, karena aku seorang muslim. Luar biasa. Jawaban yang sangat singkat padat. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam mengaku Islam, percuma Islam kita dan bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak faham bahasa Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak faham bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tuntunan agama. Itulah perintah agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Kata beliau, kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Berarti kalau kita meninggalkan bahasa Arab, berarti kita sudah meninggalkan bagian kecil dari agama kita. Kita sudah meninggalkan bagian kecil. Jadi itulah muslim. Ketika dia belajar bahasa Arab, berarti dia ingin menyempurnakan keislamannya, bukan ingin mendalami yang namanya radikal ataupun teroris ataupun yang lainnya. Tidak, dia ingin menjadi Islam yang benar. Ya, Islam yang bisa faham kitab sucinya, yang bisa faham hadis nabinya. Sehingga di saat kita mengamalkan agama ini tidak salah kaprah. Kenapa banyak orang yang mengamalkan agama dan banyak sesatnya? Karena mereka tidak faham agamanya, tidak faham secara benar Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang yang menodai simbol-simbol agama, kita harus marah. Tapi sebelum kita marah, kita sudah melaksanakan atau tidak itu? Contoh misalnya ketika masjid dibakar, apakah kita sering ke masjid atau tidak? Ketika bahasa Arab dituduh sebagai radikal, apakah kita sudah paham bahasa Arab? Paham Ustaz? Paham. Kenapa? Saya ketemu dengan seorang muslim bahasa Arab. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bahasa Arab kan? Ya kita sudah bahasa Arab dari awal katanya. Bukan itu maksudnya. Artinya bahasa Arab yang dengan itu kita bisa, ketika kita membaca Al-Quran, kita minimal bisa mengerti bacaan imam, bacaan khatib, sehingga kalau ada orang yang salah menerjemahkan, kita bisa salah, oh dia salah menerjemahkan. Bukan itu maksudnya. Karena terkadang, karena kita ini tidak paham bahasa Arab, sehingga kita digiring dan digoreng, atau digoreng dan digiring.
yang seharusnya maksudnya ini, tapi karena kita nggak paham, akhirnya kita digiring, akhirnya ujung-ujungnya kita mencaci maki satu dengan yang lain. Kita mencaci maki satu dengan yang lainnya. Ya, sempat heboh misalnya dahulu ada masalah tentang Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 51 ya. Heboh. Kenapa bisa jadi heboh? Padahal para ulama tidak pernah heboh tentang itu. Kenapa? Karena kitalah yang tidak paham bahasa Arab. Sehingga kita heboh, padahal mereka tidak heboh sebenarnya. Karena dari Al-Quran dari dulu sudah ada ayat itu. Kenapa jadi heboh? Karena kita lah yang tidak paham bahasa Arab. Kita lah yang tidak paham bahasa Arab. Jadi mari bentuk marah kita kepada simbol agama ini yaitu dengan mendalaminya, mempelajarinya. Dan simbol agama ini banyak, ada haramnya, ada halalnya, ada mubahnya, ada wajibnya, ada sunnah. Itu simbol-simbol agama itu. Nah, untuk menghormatinya, kalau yang wajib kita laksanakan, kalau yang haram kita tinggalkan, kalau maksiat kita jauhi. Itu bentuk kita menjaga simbol agama ini. Jangan kebalikannya, yang haram kita hantam saja, yang wajib kita tinggalkan, itu dia sudah menodai agama, sehingga dia tidak lagi menolong agamanya. Makanya, jadi ketika orang yang marah karena membela agamanya, maka itulah marah yang mulia. Padahal marah selainnya sangat-sangat dicela. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi ketika ada seorang sahabat yang datang kepada beliau minta nasihat, apa nasihat kata beliau kepada orang ini? La taghdab. Apa artinya? Jangan marah. Jangan marah. Marah itu marah untuk dirinya, untuk pribadinya. Jangan marah. Tapi kalau untuk agama kita, maka itulah marah yang dipuji. Marah yang dipuji. Jadi kalau ada orang yang menghina dirinya, menghina pribadinya, falyafu wal yasbahu. Seperti bahasan yang kita pernah bahas sebelumnya, memaafkan dan juga memberikan dia hadiah terutama, apalagi lebih daripada itu, dan juga mengampuninya. Tidak berlebih-lebih karena fisik kita yang dihina, pribadi kita yang dihina, maka kita maafkan. Tapi kalau agama yang dihina, ingat, dia berhadapan bukan dengan kita tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hal ini Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, simbol-simbol agamanya, maka itulah yang terbaik buat dia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bunyi ayatnya, wa may yu'azzim hurumatillah. Barang siapa yang mengagungkan hurumat. Ingat kata-kata hurumat ini jamak dari hurmah. Hormat itu sudah dijadikan bahasa Indonesia, menghormati, ya, menghormati, hormat. Jadi kalau kita mengatakan bahwasannya, kalau ada yang masih mengatakan bahwasannya bahasa Arab itu ciri-ciri radikal, berarti orang Indonesia radikal semuanya. Kenapa? Karena kebanyakan kata-kata dari bahasa Indonesia ini bahasa Arab. Menghormati, jenis, mungkin, sabun, katulistiwa, membahas masyarakat, musyawarah, itu banyak. Bahkan di sila kita yang Pancasila itu 5 tuh ada bahasa Arab di situ. Nah, kalau kita mengatakan kalau bahasa Arab itu ciri-ciri radikal atau teroris, berarti orang Indonesia ini sudah dari dulu menjadi orang-orang radikal terus. Itu merupakan kesalahan atau logika yang sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali. Jadi banyak di antara bahasa-bahasa kita ini diambil dari bahasa Arab, yaitu hormat. Hormat itu artinya hormat, keagungan, kemuliaan. Jadi barang siapa yang mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, hurumatullah, fahuwa khairul lahu, maka itulah yang terbaik buat dia inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di mulutnya saja dia mengatakan dia marah, tapi dia praktekkan dengan sikapnya, dengan tindakannya, dengan muamalahnya.
Apalagi sekarang ini banyak muamalah kita bersinggungan dengan riba, kemudian dengan hal-hal yang haram. Tambah lagi sekarang banyak yang sifatnya online juga dicampuri dengan hal-hal yang bau riba, sehingga kita pun bingung bagaimana melaksanakan kehidupan ini. Di HP kita mau beli, ada ribanya enggak? Ada GoPay, ada segala macamnya itu. Kemudian juga kalau kita belanja online, kalau kita tidak teliti dan selektif, bisa jadi kita terjerumus dalam hal-hal yang Allah haramkan. Jadi untuk menyatakan bahwasanya kita mengagungkan kehormatan Allah, laksanakanlah perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa? Itulah bentuk kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jikalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. In tansurullaha yansurkum. Yang kedua, Allah juga mengatakan apa? Wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah juga akan menetapkan pondasi atau kaki kalian. Dua hal di ayat ini. Yang pertama, in tansurullah. Jikalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah itu maha kuasa, maha segalanya? Kok kita diminta untuk menolong Allah Subhanahu wa taala? Enggak perlu. Bukan itu tafsirannya. Menolong Allah itu adalah apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yaitu apa? Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga menolong agama Allah dengan terus mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan bagaimana dahulu para salafus saleh menjalankan, menyampaikan agama Islam ini. Islam ini semakin kita ajak kepada orang, semakin aneh. Semakin aneh bagi sebagian orang atau mungkin bagi kebanyakan orang. Semakin kita ajak orang ini kembali ke Islam yang benar, kita banyak dituduh macam-macam. Oh, ini jangan-jangan. Itu pun sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam ini datang dalam keadaan yang sangat aneh. Aneh bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Kenapa anehnya? Yang paling pertama, yang paling utama adalah masyarakat Makkah sudah terbiasa menyembah Tuhan yang satu. Sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Berhala di mana-mana. Baik di rumah, bahkan di sekitar Mekah itu diceritakan ada ribuan berhala di situ. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau syirik. Nah, ketika ada seorang nabi yang mengajak kepada mereka, mengajak untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, mereka mengatakan aneh. Wah, ini memecah belah umat ini. Ini memecah belah umat. Dan itu itulah tuduhan orang-orang Makkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak kita untuk bersatu, untuk agar supaya kita menyembah Tuhan yang satu. Malah dikatakan memecah belah umat. Memecah belah umat. Sehingga Allah abadikan ucapan mereka. Allah berfirman, "Inna hadza la syai'un ujab." Jadi Allah berfirman menukil perkataan mereka, "Alihadza jama'tana." Apakah ini alasan Muhammad ini mengajak kita di sini? Kemudian aja'al alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu, kata mereka, menjadikan Tuhan yang banyaknya Tuhan yang satu? Apa kata mereka? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sangat aneh sekali. Jadi aneh bagi mereka. Dan sekarang pun juga demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan kembali menjadi hal yang aneh pula. Islam akan kembali datang lagi dengan hal yang aneh. Makanya sekarang kalau kita berdakwah memerangi kesyirikan, kita dituduh pemecah belah umat.
Ayo kembali kepada Islam yang benar, Islam yang dipahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dipahami oleh para salafus saleh, dituduh sebagai pemecah belah umat, dituduh sebagai pemecah belah dan sumber permasalahan. Padahal kalau kita lihat dari kata tauhid, itu artinya menyatukan. Kalimat tauhid yaitu kata yang menyatukan. Kebalikannya apa? Berarti kebalikannya itu kalau ada yang selain itu, berarti itu yang memecahkan. Jadi jangan heran ketika para dai yang mengajak kepada tauhid banyak dimusuhi. Memerangi kesyirikan banyak dimusuhi. Itulah yang buat mereka jadi aneh. Tapi ingat kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang jadi orang yang asing itu. Kenapa? Karena mereka berdakwah bukan untuk mencari dunia, tapi semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan umat ini. Itulah ciri-ciri dai yang lurus. Dai yang lurus itu apa? Dai yang tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada ormasnya. Tapi dai mengajak kepada Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai mengajak kepada agama yang benar. Dai mengajak kepada mengamalkan ibadah yang benar yang sesuai dengan panduan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dai yang lurus. Benar-benar menyampaikan firman Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian umat ini pun beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kemudian yang berikutnya, bahwasanya ketika Allah telah menolong kita, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan jiwa kita atau hati kita. Kenapa? Di saat kita berdakwah, apa ujiannya? Ujiannya istiqomah enggak kita ini? Sama dengan kita sekarang kan menghadiri pengajian ini, karena awal-awal semangat. Tapi pertanyaannya istiqomah enggak nantinya? Sampai nanti di saat Allah menjemput ajal kita. Istiqomah enggak? Itu pertanyaannya. Makanya kalau kita benar-benar menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita, maka tambahkan wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah juga akan mengokohkan akidah kita, langkah kita, sikap kita, iman kita. Makanya dari sekarang perbaiki niat kita, untuk apa kita hadir di sini. Untuk apa kita hadir di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hadir di rumah Allah untuk orang lain, berarti sudah salah niat kita. Ya ibaratnya kita diundang ke rumah orang lain, tapi tujuan kita bukan rumah pemilik rumahnya, tapi orang lain. Berarti kita sudah mengkhianati. Nah begitu juga di saat kita pergi datang ke rumah Allah, maka tujuannya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Mari kita perbaiki niat kita demi untuk menghormati, kemudian juga memuliakan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, dan juga untuk menolong agama kita ini. Sebab Islam ini adalah agama wahyu. Kalau seandainya agama Islam ini agama buatan manusia, maka seiring dengan bergulirnya waktu akan hilang, akan hilang. Tapi karena agama ini agama Allah dan Allah yang menjaganya, di antara bukti Allah menjaganya, Allah menjaga kitab sucinya, itu Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran yaitu dengan berbahasa Arab. Makanya jangan heran banyak di antara anak-anak kita, walaupun dia masih kecil, mereka sudah menghafal Al-Quran dibandingkan dengan agama-agama atau kitab-kitab suci yang lainnya atau sebelumnya. Karena Allah tidak berjanji menjaganya, maka sekarang banyak yang dikurangi, ditambahi. Bahkan dari segi bahasanya pun sudah banyak versi-versinya. Yang di Indonesia ada bahasa Indonesianya, lagi di Eropa dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran kemanapun untuk pergi, di negara mana saja pasti bahasanya bahasa Arab. Itu bentuk Allah menjaga Al-Quran ini. Dan tentu juga Allah menjaga agama ini. Makanya kalau ada orang yang menghina Islam, ingin mencibir Islam, itu hal yang wajar. Dahulu juga mereka Islam, tapi ingat Allah yang menjaganya.
Maka mari kita menjadi bagian agar kita juga ikut menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan masuk ke hadis dari bab ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan insyaallah masih banyak waktu, silakan bagi ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikoreksi atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan, kita persilakan. Kemarin ada pertanyaannya, coba mungkin diulang lagi. Silakan yang lainnya juga persiapkan. Kalau nggak bisa disampaikan bisa ditulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kita memberi maaf kepada orang yang selalu membenci kita. Sampai hari ini Pak, dia selalu membenci kita, tapi kita juga tetap sabar. Tapi bagaimana cara untuk memberi dia maaf sedangkan dia tidak meminta maaf kepada kita. Ya. Sampai yang harta benda diambil lagi yang diberikan, sampai benci sama kita. Tapi kita tidak nuntut juga. Tapi bagaimana cara memberi maaf kepada dia sementara dia tidak minta maaf kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti saya kenang bahasa noto ortutan atau bahasa Semawa anu betul saya bahasa Semawa mah. Coba silang bahasa Semawa. Ini ada seorang yang sakit hati sama kita, Pak. Iya. Selalu benci kita. Sementara harta benda yang diberikan kepada kita dia ambil lagi atau itu kembali. Ya. Jadi sementara kita mau maafkan dia, mau beri maaf kepada dia. Sementara dia engkau yang maaf ke kita, bagaimana caranya? Masya Allah. Jadi intinya ketika ada orang yang bersalah kepada kita, dia yang bersalah. Jadi dia yang memulai. Kemudian kita sudah sakit hati sama dia ini. Seharusnya kan dia yang minta maaf kepada kita. Malah sebaliknya, kita yang disuruh minta maaf kepada dia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Maka tidak ada contoh yang paling baik kecuali apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir oleh siapa? Oleh orang-orang kafir di kota Mekah atau diusir dari kota Mekah. Kemudian dia pergi. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dengan tanpa perangan, di situ di antara orang-orang yang masih membenci Nabi ada pada saat itu. Nabi bisa saja menghabisi mereka, dan seharusnya mereka lah yang minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi lah yang memaafkan mereka. Sebelum mereka minta maaf, Nabi memaafkan mereka. Dengan demikian, yang sebelumnya membenci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luluh lantah hatinya, akhirnya pun dia masuk Islam. Itu Abu Sufyan itu. Itu dedengkotnya orang kafir Quraisy. Otaknya orang-orang yang selalu mengajak orang-orang Mekah untuk membenci Nabi SAW, memerangi Nabi SAW, membunuh Nabi SAW. Namun dengan kelemah lembutannya Nabi kita Muhammad SAW, dengan sifat tawadhu'nya, memaafkan sebelum meminta maaf, memaafkan sebelum orang lain minta maaf kepada beliau. Sehingga dengan sikap beliau itu luar biasa, yang lain pun langsung masuk Islam. Contoh yang kedua misalnya, sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah pernah kita sampaikan, Nabi Yusuf alaihissalam dari kecilnya sudah dibuang oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Dibuang ke sumur, kemudian difitnah, dituduh
katanya sudah dimakan oleh serigala dan segala macamnya. Disampaikan ke orang tuanya, orang-orang ini sampai ke orang tuanya. Sehingga Nabi Yusuf pun diambil, dijual sampai jatuh ke tangan raja. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa dan mampu balas dendam, Nabi Yusuf tidak balas dendam. Yang seharusnya mereka harus minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tidak. Nabi Yusuf yang justru memaafkan mereka. Sehingga Allah abadikan perkataan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada dosa buat kalian. Artinya saya maafkan kalian. Kemudian yaghfirullahu lakum. Bahkan Nabi Yusuf juga mengatakan semoga Allah memaafkan kalian. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Itulah contoh yang harus kita ikuti. Jadi ketika ada orang buat buruk kepada diri kita, fisik kita, walaupun mereka yang bersalah, mari kitalah yang meminta maaf. Mungkin dengan minta maafnya kita itu, dia menjadi orang yang lemah lembut, yang sebelumnya mungkin jadi orang yang kasar, benci, bengis kepada kita. Dengan sikap kita yang lemah lembut itu, kenapa? Untuk menghancurkan besi, memotong besi yang keras itu dengan apa? Dengan air, dengan yang lemah lembut. Batu yang kasar itu dengan kelemah lembutannya air, kalau konsisten lama-lama akan bolong batu itu. Percaya tidak? Lihat nggak batu-batu yang kasar itu? Dengan air, bukan dengan benda keras. Justru yang keras pecah dia, nggak jadi. Tapi dengan kelemah lembutan itu lama-lama akan jadi bolong. Makanya kasar akan berhadapan dengan apa? Dengan lembut, maka semuanya akan aman. Jadi itu Pak, kalau kasar maka akan pecah. Itulah cara kita menghadapi orang yang seperti itu. Cukup ya? Ada lagi yang lain? Mau disampaikan? Atau kita baca ini? Ya, ada. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran wahyu Allah, kalamullah. Bahasanya bahasa Arab. Yang saya ingin tanyakan, nanti di akhirat bahasa Arab juga Ki. Nanti di akhirat kita juga bahasa Arab. Itu pertanyaannya Pak. Ya. Pertanyaannya? Nanti di akhirat Bahasa apakah Arab juga juga? bahasa Arab? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan bahasa Arab. Dan juga ketika Allah memilih nabi yang terakhir, memilih nabi dengan bahasa Arab. Dan juga diriwayatkan juga bahwasanya nanti di surga pun diriwayatkan kita juga berbahasa Arab. Bahasa Arab. Maka itu terjawab pertanyaannya. Jadi kita nanti di surga pun kita menggunakan bahasa Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya sangat indah sekali. Semua letak mulut kita itu ada dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa yang lainnya hanya sebagian kecil, tapi kalau bahasa Arab semuanya keluar makhrajnya, kha-nya, ainnya, qafnya, dzalnya, zainya, subhanallah. Bahasa yang lainnya tidak ada. Makanya kalau kita mendengarkan Al-Quran ditambah dengan orang yang membaca juga suaranya indah sekali, itu Masya Allah, hati kita tertegun mendengarkan lantunan Al-Quran Karim. Kenapa? Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti juga dalam riwayat dijelaskan juga, walaupun riwayatnya masih diperdebatkan kevalidannya, tapi itu dibicarakan bahwa nanti pun juga kalau kita masuk ke surga, semoga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, juga berbahasa Arab. Makanya sekarang kita harus, biar bisa masuk surga, harus kita bicara dulu agar kita bisa berbahasa Arab nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita baca ini ya. Ustaz, bagaimana menyikapi orang di sekitar lingkungan kita, terutama di lingkungan masyarakat yang malas dalam beribadah dan salat?
melakukan maksiat karena mengejar kebutuhan dunia dibandingkan kebutuhan akhirat. Masya Allah. Bagaimana sikap kita kalau kita tinggal di lingkungan, masih ada waktu? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi. Kalau kita berada di lingkungan yang yang tidak meninggalkan sholat, maka ketika Anda hidup di situ ada 2 kemungkinan. Anda yang harus bisa mewarnai atau Anda yang akan diwarnai. Maka kalau Anda punya ilmu, hanya kalau Anda tidak punya ilmu harus belajar agar Anda bisa mewarnai di situ. Kalau Anda tidak punya ilmu, belajar. Kenapa? Karena ketika Anda ingin menyampaikan atau mengajak mereka dengan tanpa ilmu, justru Anda yang akan diwarnai. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai kita diwarnai. Makanya harus sering senantiasa terus belajar, menghadiri majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi warna tersendiri. Sehingga kita menjadi orang yang bisa, Masya Allah, menjadikan orang yang pertama mengajak mereka sholat misalnya. Maka itulah sunnah yang harus kita tegakkan, mengajak orang kepada kebaikan. Maka itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, adalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang hanya mengajak untuk kebaikan seperti orang yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.